Apakah aliansi NATO yang ingin mewujudkan persatuan Barat akan segera retak? Sepanjang perang di Iran, Presiden Amerika Donald Trump dan NATO sering berselisih. Dan sekarang, sebuah pertanyaan yang dulu tak terpikirkan, kini muncul ke permukaan. Apakah Amerika masih membutuhkan NATO atau sudah tak lagi membutuhkannya? Hari ini, kita akan membahas apa yang sebenarnya dibutuhkan agar seorang presiden bisa keluar dari aliansi yang sudah berusia 75 tahun ini. Dan apa artinya bagi keamanan global, termasuk hubungan Amerika Serikat-Israel. Bergabung bersama kita untuk membahasnya adalah Josh Hammer, penulis buku Israel and Civilization, pembawa acara Josh Hammer Show, editor-at-large di Newsweek, serta memegang sejumlah posisi hukum dan kebijakan lainnya. Selamat datang Josh, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Ini suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih sudah mengundang saya, Alana. Suatu kehormatan besar. Oke, sebelum kita mulai, tolong beri gambaran situasinya dulu. Perang ini jelas telah membuat ketegangan antara pemerintahan Trump dan NATO memuncak. Tapi sebenarnya sudah ada beberapa masalah lain sebelumnya. Trump mengancam akan memberlakukan tarif pada 8 sekutu NATO terkait Greenland awal tahun ini. Dia menyebut aliansi itu seperti harimau kertas. Dia juga mengatakan bahwa negara-negara NATO adalah pengecut. Dan pada masa jabatan pertamanya, dia juga sempat mengambil langkah untuk keluar. Ini adalah masalah lama. Jadi, bisakah kamu menjelaskan gambaran besarnya sebelum kita membahas apa yang sedang terjadi sekarang dan di masa depan? Iya, jadi begini. Menurut saya, Donald Trump sudah konsisten dalam isu NATO selama waktu yang sangat lama. Jangan lupa konteks geopolitik yang lebih luas saat Trump pertama kali muncul ke permukaan dalam kancah politik nasional Amerika. Dia ingat presiden itu turun dari eskalator berlapis emas untuk pertama kalinya di Trump Tower, New York City pada bulan Juni 2015. Lalu akhirnya memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Republik dan kemudian pemilihan umum melawan Hillary Clinton pada tahun berikutnya. 2016 adalah tahun yang sama dengan referendum Brexit di Britania Raya. Dan fakta bahwa kedua hal ini terjadi hanya sekitar 4,5–5 bulan terpisah. Kurang lebih dari Juni hingga November 2016 menurut saya bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah sebuah era. Ini adalah perasaan nasionalisme yang bertentangan dengan multilateralisme liberal atau multinasionalisme liberal. Dan ini adalah semacam akhir simbolis atau setidaknya awal dari akhir. Atau setidaknya sebuah upaya untuk mengakhiri. Jika tidak ada hal lain, era pasca Perang Dingin ini adalah era perasaan baik kalau boleh dibilang. Era globalisme yang sebagian besar dirangkum dengan baik oleh seorang penasihat ekonomi untuk Presiden George H.W. Bush di Amerika pada awal 1990-an yang terkenal mengatakan, chip komputer, keripik kentang, apa bedanya? Anda tahu, ini adalah gagasan absolutisme perdagangan bebas dari semua organisasi multinasional seperti NATO dan NAFTA sejujurnya di Amerika Utara ketika berbicara tentang perjanjian perdagangan bebas kita sendiri dengan Kanada dan Meksiko dan sebagainya. WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Inilah paradigma yang ditantang oleh referendum Brexit di Britania Raya. Dan Donald Trump benar-benar berkampanye dan dia terpilih dengan janji MAGA yang sangat nasionalis, yaitu membuat Amerika hebat kembali, yang sangat kontras dengan kecenderungan status quo yang sebenarnya, yaitu elitisme globalis multinasional bipartisan. Jadi kerangka NATO ini telah menjadi bagian inti menurut saya dari daya tarik politik Donald Trump. Daya tarik politik Donald Trump sebenarnya sejak hari-hari pertamanya mencalonkan diri secara serius sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan dia mengambil banyak langkah mundur selama masa jabatan pertamanya dari 2017 hingga 2021 untuk mencoba memastikan bahwa mitra-mitra NATO Amerika benar-benar memenuhi bagian kesepakatan mereka. Dan jika Anda melihat statistik ini, persentase negara-negara NATO yang mencapai batas minimum mereka, persyaratan minimum perjanjian mereka untuk menghabiskan 2% dari PDB untuk pengeluaran militer, untuk memperjelas, perjanjian tersebut sebenarnya mengharuskan mereka idealnya menghabiskan 5% dari PDB. Tapi jika Anda melihat mereka yang memenuhi batas minimum 2% dari PDB yang digunakan untuk pertahanan, jumlah negara Eropa khususnya meningkat drastis selama 4 tahun pertama Donald Trump. Karena dia setidaknya memberikan banyak tekanan secara retorika jika tidak ada hal lain. Jadi itu jelas merupakan konteks menurut saya bagi Donald Trump untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap NATO tahun lalu hingga Januari dan Februari. Bahkan tahun ini ketika membahas isu Greenland. Dia cukup keras terhadap Denmark dan NATO secara umum ketika membahas Greenland.
Dan semua itu terjadi sebelum perang saat ini melawan Iran, yang menurut saya telah membawa NATO kembali ke hubungan bilateral ini dan terbukti menjadi alasan tambahan bagi Donald Trump untuk sangat frustrasi dengan mitra-mitra NATO Amerika. Tapi menurut saya, hal utama yang perlu diingat untuk percakapan kita adalah bahwa ini bukan fenomena baru. Ini benar-benar inti dari apa arti Trumpisme, apa yang diwakilinya di konteks politik Amerika. Jadi kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Baru-baru ini kamu menulis sebuah kolom di mana kamu dengan sangat ringkas merangkum sejarah NATO. Dan menurutku itu layak untuk dibagikan, karena Jenderal Inggris yang menjadi Sekretaris Jenderal NATO pertama pada dasarnya merangkumnya sebagai menjaga Soviet tetap di luar, Amerika tetap di dalam, dan Jerman tetap ditekan. Dan kamu berpendapat bahwa dunia telah berubah. Jadi hari ini bukan tahun 1949 ya. Hari ini, menurutmu apa tujuan NATO dan untuk apa NATO itu berguna? Secara umum, bukan secara sinis, tapi NATO itu sebenarnya bermanfaat untuk apa? Ya, sejujurnya aku sendiri juga tidak tahu, Alana. Itu sebabnya aku menulis kolom yang aku tulis. Dan itu juga alasan kenapa aku secara terbuka mempertanyakan kepentingan jangka panjang Amerika Serikat sebagai bukan hanya penyumbang terbesar, tapi juga mayoritas pendanaan sejujurnya untuk komitmen pertahanan kolektif pasal 5 yang merupakan inti dari NATO. Jadi, mari kita mundur sedikit. Seperti yang kamu katakan tadi, NATO didirikan pada tahun 1949, hanya beberapa tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada saat itu, Stalin dan Uni Soviet sudah benar-benar muncul sebagai ancaman besar bagi kebebasan di tingkat peradaban di pertengahan dan paruh kedua abad ke-20. Dan menurut saya, poin utamanya di sini adalah bahwa NATO sangat sukses secara luar biasa. NATO benar-benar berhasil memenuhi tujuan keberadaannya. Dan perlu diperjelas, tidak semua orang Amerika setuju bahwa tujuannya adalah benar-benar mengalahkan Uni Soviet. Ada banyak perdebatan dalam kebijakan luar negeri Amerika pada tahun 60-an, 70-an. Ada Henry Kissinger dengan kebijakan detente-nya. Lalu ada Ronald Reagan yang terkenal dengan pernyataannya, tidak, kita benar-benar akan mengalahkan kekaisaran jahat itu. Dan pada akhirnya, visi yang terakhir, visi Reagan, Thatcher, Johannes Paulus II, adalah yang menang. Dan Uni Soviet akhirnya berakhir di tong sampah sejarah. Lihat, tembok Berlin runtuh, Alana, pada tahun saya lahir, 1989. Saya pada dasarnya tak pernah hidup pada masa itu. Saya berusia 37 tahun dan saya benar-benar belum pernah hidup di dunia di mana Uni Soviet masih ada. Secara teknis, Uni Soviet bubar menjadi Federasi Rusia pada tahun 1988. Saya akan bilang, kamu memang hidup di dunia di mana Rusia adalah sebuah ancaman. Tentu saja. Tapi pada dasarnya, ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Dan Rusia saat ini, seperti yang sudah kita lihat dengan sangat jelas di Ukraina selama beberapa tahun terakhir, benar-benar hanya macan kertas. Mereka benar-benar gagal total untuk membuat kemajuan berarti di Ukraina. Perang itu benar-benar seperti Perang Dunia I yang mengerikan. Semuanya seperti perang parit di front barat. Benar-benar kebuntuan brutal tanpa tanda-tanda akan berakhir. Secara teori, Rusia seharusnya bisa dengan sangat cepat dan tegas meraih keuntungan nyata dalam konflik itu. Sampai hari ini, mereka memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia berdasarkan jumlah senjatanya. Senjata-senjata itu sudah tua dan berkarat, serta tidak benar-benar terawat dengan baik. Tapi intinya, seperti yang pernah dikatakan Kamala Harris dalam salah satu cuplikan ocehannya yang berputar-putar, Rusia adalah negara yang sangat besar. Dan Rusia sebenarnya memiliki banyak senjata yang bisa digunakan. Sedangkan Ukraina adalah negara yang lebih kecil. Dan pada titik ini, seharusnya sudah sangat jelas bahwa Rusia itu tidak baik. Saya tidak di sini untuk membela Rusia. Vladimir Putin adalah seseorang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar dewasa sejak masa KGB-nya. Dan yang pasti ada elemen di sini di kalangan kanan Amerika. Dan saya ingin menyebutkannya dengan sangat jelas. Memang ada sebagian rekan-rekan konservatif Amerika saya yang benar-benar pro-Rusia. Yang benar-benar mengambil sikap jauh lebih hangat dan mendukung terhadap Moskow. Bahkan sampai ke tingkat yang sangat ekstrim. Orang-orang di lingkaran Tucker Carlson, orang-orang seperti itu. Mereka tampaknya sangat dipengaruhi oleh Alexander Dugin, yang sering disebut sebagai Svenggalinya Vladimir Putin. Semacam kepala intelektual atau juru bicara di sana. Itu bukan saya. Saya tidak di sini untuk membuat pernyataan seperti itu. Rusia adalah pihak yang buruk. Putin adalah orang yang sangat-sangat jahat. Sebaliknya, yang saya maksudkan adalah Rusia bukan ancaman besar kita saat ini. Ancaman terbesar Amerika, menurut pendapat saya dengan jelas dan tegas, adalah Tiongkok. Saya suka menyebut Tiongkok sebagai ancaman geopolitik terbesar. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima bagi Amerika.
Mereka adalah ancaman dalam setiap aspek yang mungkin bisa menjadi ancaman dari sebuah negara. Jika Anda benar-benar melihat semua latihan simulasi perang yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika sendiri, para kepala militer tertinggi, para intelektual, West Point, dan yang lainnya, jika Anda melihat simulasi perang yang telah mereka rancang selama 1 atau 2 dekade terakhir, jika Tiongkok mengambil langkah terhadap Taiwan, Amerika hanya memenangkan perang itu jika kita memilih untuk benar-benar berperang. Itu pun hanya sekitar setengah dari waktu, bahkan mungkin kurang dari itu. Jadi mereka adalah ancaman militer yang sangat besar. Mereka adalah ancaman intelektual melalui inisiatif sabuk dan jalan mereka, ancaman geopolitik, ancaman ekonomi, ancaman keamanan. Mereka menerbangkan balon mata-mata melintasi benua kita. Mereka memata-matai kita dengan hampir semua cara yang bisa dibayangkan, mulai dari Institut Konfusius, TikTok, dan lain-lain. Jadi Tiongkok adalah sebuah ancaman. Rusia pada akhirnya hanyalah bagian dari upaya Partai Komunis Tiongkok untuk menjadikan abad ke-21 sebagai abad Tiongkok, bukan abad Amerika. Jadi itu membawa kita kembali ke NATO. Apakah organisasi ini hanyalah peninggalan dari visi abad ke-20, di mana Rusia dan Soviet benar-benar menjadi ancaman? Apakah itu masih benar-benar sepadan? Dengan kata lain, apakah usaha yang dikeluarkan sebanding dengan hasilnya di sana? Dan sejujurnya, saya tidak yakin jawabannya benar-benar iya, karena saya benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya diklaim diperjuangkan NATO pada tahun 2026. Apakah itu hanya semacam klub eksklusif, semacam pertemuan santai dari internasionalisme liberal yang membuat nyaman? Apa sebenarnya yang didapat Amerika dari NATO? Saya pikir Donald Trump sangat-sangat tepat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan sejujurnya, saya tidak sepenuhnya yakin bahwa satu pun mitra Eropa kita benar-benar telah cukup menjawab pertanyaan itu saat ini. Mengesampingkan perselisihan tentang perang saat ini, apa kaitan partisipasi NATO dalam perang Afghanistan? Maksud saya, NATO jelas pernah mengerahkan pasukan di masa lalu. Dalam Perang Korea misalnya, yang terjadi hanya beberapa tahun setelah NATO dibentuk, pada dasarnya adalah konflik NATO. NATO juga sangat membantu dalam Perang Teluk Persia pada awal 1990-an, selama pemerintahan George H.W. Bush. Intervensi keliru Barack Obama di Libya untuk menggulingkan Muammar Gaddafi. Itu pada dasarnya juga merupakan intervensi NATO. Jadi, NATO memang pernah terlibat di masa lalu, meskipun dalam kapasitas yang lebih kecil. Masih Amerika Serikat yang menyediakan sebagian besar sumber daya, baik sumber daya keuangan, militer, maupun tenaga kerja, dan sebagainya. Memang benar bahwa negara-negara NATO kadang-kadang ikut serta. Tapi situasi Iran ini menjadi semacam peringatan karena Amerika sebenarnya adalah pengekspor energi. Kita sebenarnya adalah salah satu jika bukan pengekspor minyak dan gas alam terbesar di dunia saat ini. Hal itu jelas tidak berlaku untuk negara-negara Eropa. Itulah sebabnya Jerman selama bertahun-tahun mendesak pembangunan pipa Nord Stream 2 dari Rusia. Sebenarnya ini adalah salah satu alat tawar utama Rusia ketika berbicara tentang benua Eropa, yaitu fakta bahwa negara-negara Eropa sangat bergantung pada Rusia untuk produk minyak bumi. Dan Eropa sebenarnya jauh lebih bergantung pada minyak mentah yang mengalir melalui Selat Hormuz dibandingkan Amerika. Sebenarnya, bukan hanya itu saja. Eropa sebenarnya benar-benar masuk dalam jangkauan ketika berbicara tentang program rudal konvensional Iran. Kita baru saja melihat sekitar 1,5 bulan, 2 bulan yang lalu, bahwa Iran mencoba menembakkan rudal ke Diego Garcia, pangkalan militer gabungan Amerika Inggris yang berjarak sekitar 2.500 mil. Oke, jika mereka bisa mencapai target sejauh 2.500 mil dengan rudal, itu berarti sebagian besar benua Eropa benar-benar berada dalam jangkauan. Jadi orang-orang Eropa benar-benar harus peduli terhadap ancaman dari Iran. Mereka tampaknya tidak terlalu khawatir karena alasan-alasan tertentu. Alasan yang bisa kita bahas jika Anda mau. Silakan jika Anda ingin menjelaskan lebih lanjut. Spanyol mengancam embargo senjata dan menutup wilayah udaranya. Saya rasa Perancis melakukan hal yang serupa. Swiss mengatakan akan melakukan hal serupa dalam hal menutup wilayah udaranya, Perancis, dan sebagainya. Ya, jadi begini. Saya punya beberapa alasan mengapa saya berspekulasi kenapa Eropa begitu absen selama operasi Amerika-Israel terhadap rezim Iran ini. Ada beberapa hal yang langsung terlintas di benak saya. Salah satunya adalah bahwa Eropa, sejujurnya, telah ditaklukkan dalam banyak hal, baik secara harfiah oleh migrasi yang tidak terkendali, dan juga telah ditaklukkan secara intelektual oleh pemikiran anti-Barat, dan dalam banyak hal oleh kehadiran fisik Islamis serta mentalitas Islamis. Maksud saya, ada sebuah gambar beberapa bulan yang lalu. Raja Charles telah berada di Amerika Serikat dengan kunjungan kerajaan yang sangat ramai diberitakan ini. Ada sebuah pemandangan yang sangat menjengkelkan tentang Raja Charles beberapa bulan yang lalu pergi ke Oxford atau Cambridge, saya lupa yang mana.
dan memberkati sebuah pusat studi Islam yang baru di sana. Maksud saya, orang ini adalah kepala gereja Inggris secara harfiah. Maksud saya, bisakah Anda bayangkan beberapa ratus tahun yang lalu di mana para kepala gereja resmi negara-negara Eropa akan berada? Memberkati peningkatan Islam di Eropa. Bukannya melawannya, bahkan mungkin atas dasar eksistensial. Kalau ditarik jauh ke belakang, dari Perang Salib sampai pengepungan Wina di pertengahan milenium lalu, dan seterusnya di sana. Jadi memang ada semacam penaklukan fisik dan intelektual di sana atas dasar itu. Ada juga mentalitas yang benar-benar lemah, tak berdaya, dan kalah. Orang-orang Eropa pada dasarnya hanyalah sekelompok pengecut. Orang-orang Eropa adalah orang-orang yang sangat terluka akibat peperangan mengerikan yang mewarnai benua itu selama ratusan bahkan ribuan tahun di sana. Sehingga mereka tampak sama sekali tidak mau atau tidak mampu membangun militer dan bergabung dengan sekutu mereka, Amerika Serikat, ketika menghadapi ancaman bersama, yang dalam hal ini jelas-jelas adalah Iran. Jadi ada banyak faktor yang terjadi di sini, tapi mereka tidak mampu. Mereka jelas-jelas tidak mampu. Dan itu sangat mengungkap banyak hal bagi saya. Karena sekali lagi, saya sependapat dengan visi Donald Trump. Visi yang dia bawa pada tahun 2016, yaitu visi yang lebih nasionalis. Untuk geopolitik di abad ke-21, di mana saya pikir hubungan geopolitik akan lebih baik didefinisikan oleh hubungan 2 negara atau 3 negara dibandingkan dengan kerjasama multilateral yang melibatkan 20, 30, 40 negara atau lembaga-lembaga yang sudah usang, seperti NATO, Uni Eropa, dan sebagainya. Sejujurnya, menurut saya Abraham Accords sebenarnya adalah semacam model untuk apa yang saya maksudkan tadi. Itulah tepatnya gambaran saya tentang bagaimana hubungan geopolitik abad ke-21 akan terlihat. Tapi NATO itu sudah seperti dinosaurus dan peninggalan masa lalu. Dan selama NATO belum bisa menjelaskan dengan jelas apa sebenarnya yang mereka lakukan, apa yang mereka perjuangkan, dan mengapa para pembayar pajak Amerika Serikat harus menanggung biayanya. Di situ, saya pikir Donald Trump benar untuk mengakui, mengutuknya secara retoris, dan idealnya bahkan mungkin untuk benar-benar menghilangkan keberadaannya. Jadi, ceritakan lebih banyak kepada saya tentang Abraham Accords dan tentang hubungan bilateral serta trilateral yang ingin Anda lihat dibentuk oleh Amerika Serikat. Anda telah menulis bahwa hubungan Amerika Serikat-Israel sebenarnya seperti sebuah teladan. Akan sangat bagus jika Anda bisa menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu. Dan juga, dengan negara mana saja Anda ingin melihat hubungan-hubungan tersebut terbentuk. Sebenarnya, saya berada di Capitol Hill bertemu dengan Senator Amerika Serikat pada bulan September lalu. Senat yang meminta pertemuan itu, dan kami datang ke sana. Saya tidak akan menyebutkan namanya. Itu adalah pertemuan tertutup. Dan pada dasarnya dia bertanya kepada saya. Dia berkata, "Josh, saya sudah membaca bukumu. Saya setuju dengan argumenmu. Bagaimana saya bisa meyakinkan rekan-rekan saya yang mungkin sedikit lebih skeptis, yang mendengarkan semua omongan Tucker dan Candace serta semua omong kosong ini?" Bukan berarti orang-orang itu populer di Senat, tapi kamu mengerti maksud saya. Dia berkata kepada saya, bagaimana saya bisa keluar sana dan berargumen bahwa Israel adalah sekutu Amerika Serikat? Dan saya berkata, Senator, ini adalah tes cepat dan sederhana. Sebuah cara cepat untuk menentukan apakah suatu negara adalah sekutu Amerika Serikat atau tidak. Dan apa yang saya katakan dan akan saya tegaskan kembali sekarang adalah saya mengatakan bahwa sekutu Amerika Serikat sebenarnya sekutu negara manapun secara umum, tapi mari kita tetap pada paradigma saat ini. Sekutu Amerika Serikat adalah negara yang ketika negara tersebut bertindak demi kepentingan nasionalnya sendiri, maka kepentingan nasional Amerika Serikat juga ikut diperkuat dan didukung sebagai faktor sekunder atau tersier. Dan menurut saya, berdasarkan kriteria itu saja, Israel adalah sekutu yang paling ideal. Karena jika Anda melihat berbagai musuh Israel di Timur Tengah dan dengan siapa mereka berperang setiap hari, apakah itu Hamas, Hizbullah, PLO, jelas rezim Iran sendiri, Houthi. Pada dasarnya, semua ini adalah organisasi teroris asing yang diakui oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat atau sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan itu. Jadi, Israel yang bertindak untuk membela diri sendiri secara harfiah membantu kepentingan nasional Amerika. Dan ada berbagai cara untuk, menurut saya, menguraikan hal ini secara empiris dan konkret. Salah satu contoh favorit saya jelas konflik saat ini adalah contoh yang sangat mencolok. Dan itulah sebabnya kita memiliki sekretaris perang kita, Pete Hegseth, dan ketua kepala staf gabungan kita, Dan Kane, yang benar-benar sangat memuji orang-orang Israel. Hegseth berulang kali menyebut Angkatan Udara Israel sebagai salah satu dari 3 angkatan udara terbesar di dunia, bersama dengan Angkatan Udara Amerika Serikat dan Angkatan Laut Amerika Serikat, serta berulang kali menyebut Israel sebagai pengganda kekuatan. Jadi konflik saat ini benar-benar memperjelas maksud saya, menurut saya, secara eksplisit.
Tapi untuk memberikan contoh yang lebih baru, saya sering merujuk pada tahun 2024. Jadi pada tahun 2024 ketika perang pasca 7 Oktober benar-benar meluas secara serius hingga mencakup front utara di Israel dengan Hizbullah di Lebanon, yang pada akhirnya berpuncak tentu saja pada kematian Hasan Nasrallah yang luar biasa dan sudah lama dinantikan. Jadi, dalam proses memburu Hasan Nasrallah ketika Israel semacam melakukan aksi balas dendam ala Michael Corleone terhadap 5 keluarga di sana, mereka pada dasarnya menyingkirkan seluruh hierarki dan pimpinan organisasi Hizbullah. Dan 2 orang yang disingkirkan oleh Israel yang menurut saya tidak cukup dihargai oleh media Amerika pada saat itu, 2 orang tersebut adalah pria jihadis Hizbullah, yaitu Fuad Shakor dan Ibrahim Akhil. Sekarang, banyak orang yang benar-benar mendalami dunia kontra jihad mungkin tahu nama-nama ini. Kebanyakan orang mungkin tidak tahu. Fuad Shakor dan Ibrahim Akhil adalah dalang di balik kekejaman Barak Marinir Amerika Serikat tahun 1983 yang menewaskan 241 marinir oleh Hizbullah. Itu adalah Fuad Shakor. Dan kemudian Ibrahim Akhil adalah otak di balik pengeboman kedutaan besar Amerika Serikat di Beirut, Lebanon pada tahun yang sama. Kedua pria itu telah menjadi buronan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat selama 41 tahun dengan hadiah masing-masing 5 juta dan 7 juta dolar. Dan tidak ada yang terjadi sampai Israel menyingkirkan mereka. Jadi sekali lagi, kembali ke ujian saya tentang apa itu sekutu. Jika suatu negara bertindak demi kepentingan nasionalnya sendiri, maka kepentingan nasional Amerika akan ikut diperkuat sebagai faktor sekunder atau tersier. Saya hampir tidak bisa memikirkan contoh yang lebih jelas dari itu. Apakah Barat Laut menghindari semacam aliansi berbasis nilai yang merupakan cara berpikir yang lebih konvensional dalam beberapa tahun terakhir? Ya, dalam beberapa dekade terakhir. Ya, dan itulah intinya, karena hampir tidak ada minat terhadap kebijakan luar negeri berbasis nilai dalam wacana politik Amerika saat ini. Itu sebenarnya merupakan cara berpikir yang sudah ketinggalan zaman tentang kebijakan luar negeri. Saat ini, hal itu mungkin lebih banyak diasosiasikan dengan kelompok kiri Amerika daripada kelompok kanan Amerika. Misalnya, intervensi Barack Obama yang gagal di Libya untuk menggulingkan Muammar Gaddafi pada tahun 2011 dilakukan berdasarkan doktrin internasional Samantha Power tentang tanggung jawab untuk melindungi, yang merupakan teori humanitarisme liberal yang pada akhirnya membuat Libya menjadi medan perang saudara jihadis besar-besaran hingga 15 tahun kemudian sampai hari ini. Jadi, ini bukan cara saya memandang kebijakan luar negeri. Saya cenderung lebih menjadi seorang realis yang sangat pragmatis. Kebijakan luar negeri saya sendiri sebenarnya bisa saya katakan terinspirasi dari John Quincy Adams, putra John Adams, yang sebelum menjadi presiden ke-6 negara ini pernah memberikan pidato yang sangat terkenal saat ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di bawah James Monroe pada tahun 1821. Dan dia terkenal dengan ucapannya, ini saya parafrasekan, tapi sangat dekat dengan aslinya. Dia terkenal mengatakan bahwa Amerika tidak pergi ke luar negeri untuk mencari monster yang harus dihancurkan. Kita adalah pendukung kebebasan dunia, tetapi kita hanya penjamin kebebasan kita sendiri. Itu adalah cara berpikir yang sangat berbeda tentang peran Amerika di dunia dan tanggung jawab Amerika dari perspektif moral. Peran yang sangat berbeda dibandingkan, mari kita sebut, agenda kebebasan George W. Bush, di mana dalam pidato pelantikan keduanya pada Januari 2005, Bush terkenal mengatakan bahwa Amerika ada untuk menyebarkan kebebasan dengan paksa jika perlu ke seluruh dunia. Bagi saya, itu sangatlah sombong. Itu adalah kebalikan sepenuhnya dari kerendahan hati yang benar-benar menjadi inti dari konservatisme Birken. Dan menurut saya, sejujurnya, itu bukan peran Amerika, itu terlalu mendasar, sesederhana itu. Tapi Amerika adalah negara adidaya. Kita memang punya kepentingan di dunia. Penghematan sumber daya, keterbatasan sumber daya adalah hal yang sangat nyata. Dan kembali ke apa yang saya katakan sebelumnya, Tiongkok sejauh ini adalah ancaman terbesar kita. Jadi itu kemudian menimbulkan pertanyaan turunan, yaitu jika Amerika memang dan seharusnya sangat fokus pada Tiongkok. Dan saya akan berargumen juga pada kawasan Indo-Pasifik secara umum. Di abad ke-21 ini, maka itu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Amerika, karena kita adalah negara adidaya, kita punya kepentingan di seluruh dunia. Bagaimana kita bisa melindungi, mengamankan, mempertahankan, dan memajukan kepentingan kita dengan sebaik-baiknya di semua wilayah lainnya. Jawabannya, untuk kembali ke pertanyaanmu Alana, adalah melalui aliansi bilateral dan multilateral yang lebih kecil, seperti Abraham Accords. Abraham Accords pada dasarnya adalah Pakta Stabilisasi Timur Tengah, di mana Amerika menggunakan pengaruhnya sebagai negara adidaya untuk menyatukan beberapa negara, Israel, dan beberapa negara Arab yang lebih moderat dan non-Islamis dengan cara yang sesuai dengan kepentingan nasional Amerika.
karena aliansi ini ada untuk mencoba menahan rezim Iran. Dan omong-omong, saya memperkirakan bahwa Abraham Accords ini justru akan semakin berkembang setelah perang yang sedang berlangsung saat ini. Sekarang, Arab Saudi, bahkan Qatar, semua individu ini, semua negara ini sekarang telah melihat dengan sangat jelas seperti apa Iran itu dan siapa yang mereka wakili di sana. Tapi intinya di sini adalah pada dasarnya menyerahkan tongkat estafet kepada sekutu-sekutu inti yang benar-benar memenuhi kriteria. Sekutu saya heuristik, sekutu saya tes, yang kemudian bisa berpatroli di wilayah-wilayah ini dengan cara yang menguntungkan kepentingan Amerika. Sehingga Amerika bisa lebih fokus pada ancaman eksistensialnya sendiri, yaitu Partai Komunis Tiongkok. Menarik diri dari NATO bukanlah hal yang sederhana. Bahkan, saya rasa itu satu-satunya perjanjian yang diatur oleh Undang-Undang Amerika. Diperlukan Undang-Undang Kongres atau persetujuan 2/3 anggota Senat agar Amerika Serikat bisa menarik diri. Gedung Putih memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum tersebut. Gedung Putih memiliki sesuatu yang memungkinkannya. Aturannya jauh lebih permisif. Saya tidak tahu bagaimana pengadilan akan menangani hal ini jika benar-benar terjadi. Apakah hal itu benar-benar praktis menurut hukum Amerika Serikat, mengingat lanskap politik saat ini, bahwa Amerika Serikat bisa keluar dari NATO? Saya bukan seorang ahli hukum internasional. Sejujurnya, saya tidak tahu sepenuhnya sejarah Amerika menarik diri dari perjanjian yang telah mereka sepakati. Pendekatan konvensionalnya pasti adalah bahwa cara kerja hukum konstitusi Amerika biasanya adalah Anda pada dasarnya hanya bisa membatalkan sesuatu dengan cara yang sama seperti saat hal itu pertama kali dilakukan. Contoh yang sangat jelas dari hal itu adalah pelarangan minuman keras. Jadi, pelarangan minuman keras dimasukkan ke dalam konstitusi Amerika melalui amandemen ke-18. Seperti yang terkenal, dibutuhkan amandemen ke-21 untuk mencabut amandemen ke-18. Jadi, ide umumnya adalah sesuatu disahkan melalui undang-undang. Anda membutuhkan undang-undang untuk mencabutnya. Jika hanya disahkan dengan perintah eksekutif, maka harus dengan perintah eksekutif juga untuk mencabutnya. Jadi dengan logika yang sama, secara teori, masuk akal bahwa untuk keluar dari kewajiban perjanjian yang diratifikasi oleh 2/3 Senat dan sebagainya, maka sebenarnya Anda tidak perlu 2/3 Senat yang sama untuk menarik diri dari perjanjian itu. Setelah mengatakan itu, saya tidak terlalu familiar dengan apa yang disebut sebagai rincian kecil, bisa dibilang, dari perjanjian NATO. Saya tidak sepenuhnya yakin seperti apa jadinya jika Presiden mencoba melakukannya secara sepihak. Paling tidak, menurut saya, jika NATO tidak cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendesak dan menurut saya bersifat pencegahan yang telah diajukan oleh Presiden Amerika Serikat dan Marco Rubio, Menteri Luar Negeri, serta yang lainnya. Yang intinya untuk mempermudah apa tujuan kalian. Secara harfiah, kenapa kalian ada di sini? Coba jelaskan kepada kami. Kami ini penyandang dana utama, Amerika. Kami yang membiayai seluruh kegiatan ini di sana. Kami memastikan bahwa Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan semua negara lain di sana, kalian tidak akan menghadapi ancaman eksistensial dari Rusia, Iran, Tiongkok, atau siapapun di sana. Sebenarnya apa yang kami dapatkan dari semua ini? Jika kalian bahkan tidak mau membantu kami dalam operasi militer yang, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, memiliki implikasi yang jauh lebih drastis baik dari segi energi maupun keamanan bagi orang Eropa dan Amerika di sana. Sebenarnya, apa yang kami dapatkan dari semua ini? Jadi pertanyaan itu harus terus-menerus ditekan, dan ditekan lagi. Kabar baiknya adalah Mark Rutte, yang merupakan Sekretaris Jenderal NATO, orang Belanda, saat ini sedang menunjukkan nada yang agak pro-Trump. Sekarang, secara pribadi saya tidak terlalu percaya dengan hal ini. Saya rasa itu tidak terlalu tulus. Saya pikir Mark Rutte adalah seorang pria yang pada dasarnya hanya berusaha menyelamatkan NATO dengan menyenangkan pihak yang berkuasa di Gedung Putih. Jadi saya kurang yakin sepenuhnya bahwa ini memang bisa diselamatkan. Yang saya tahu adalah Trump dan Rubio dan lain-lain sedang mengajukan semua pertanyaan yang tepat. Tapi dengar, jika situasinya benar-benar memaksa dan tidak ada perbaikan yang signifikan, atau bahkan semakin menurun, tidak ada upaya sama sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sejak awal, atau untuk meningkatkan pengeluaran mereka untuk pertahanan sebagai persentase dari PDB. Jika masalah ini hanya ditunda sepenuhnya, dan kita masih menanyakan pertanyaan ini, masih membicarakan hal ini 1 atau 2 tahun dari sekarang, maka ya, saya pikir mencoba keluar dari NATO adalah ide yang cerdik. Saya tidak bisa menjanjikan bagaimana hal itu akan berjalan, atau apakah itu akan dipertahankan di pengadilan. Sekali lagi, 2/3 dari Senat Amerika Serikat menurut saya jauh lebih diinginkan, saya akan katakan begitu. Mungkin ada atau tidak ada semacam jalan pintas eksekutif. Saya tidak sepenuhnya yakin bahwa itu ada, tapi mungkin saja ada. Tapi selain itu, saya tidak tahu apakah lembaga peradilan, pengadilan di sini akan benar-benar mendukungnya. Tapi jika hal ini bisa ditunda sejauh mungkin, menurut saya layak dicoba jika tidak ada pilihan lain. Dan mungkin juga ada cara-cara lain untuk melakukannya tanpa harus secara resmi keluar dari NATO.
Tepat sekali, lebih seperti penarikan pasukan atau penghentian pendanaan. Tepat sekali. Iya, jadi kalau itu terjadi, ya yang menghindari semacam hambatan politik, yang menghindari semacam hambatan hukum, mungkin saja. Menurutmu, pesan seperti apa yang akan diterima oleh musuh utama kita? Kamu membuatnya terdengar seolah-olah Tiongkok akan melihat kita sebagai orang Amerika yang mengalihkan fokus mereka dengan cara yang membuat mereka menjadi saingan yang lebih berbahaya. Tapi aku bertanya-tanya, apakah itu akan terlihat seperti kita benar-benar meninggalkan seperangkat prinsip yang sudah lama kita pegang? Meninggalkan negara-negara yang selama ini kita jalin aliansi yang panjang dan seringkali bermanfaat. Bukankah ada kerugian jika kita pergi begitu saja? Orang bisa saja berpendapat seperti itu, tapi menurutku ini adalah pola pikir yang agak ketinggalan zaman, seperti pola pikir tahun 1990-an atau 2000-an, pola pikir tentang supremasi Amerika yang jelas di panggung dunia. Itu sudah berakhir. Kita tidak lagi hidup di era unipolar dengan dominasi Amerika yang tak terbantahkan di panggung dunia. Sekarang kita kembali ke era multipolar. Era multipolar yang menurutku juga mewarnai sebagian besar abad ke-20 pertama dengan munculnya fasisme. Dan kemudian dengan munculnya komunisme. Sekarang, sekali lagi, kita melihat kebangkitan Tiongkok dan meluasnya pengaruh mereka yang dipengaruhi oleh ambisi militer hegemonik mereka, inisiatif sabuk dan jalan mereka, dan sebagainya. Jadi kita kembali ke era multipolar. Dan implikasi yang jelas dari hal itu, terutama untuk negara seperti Amerika, yang memiliki utang puluhan triliun dolar, adalah bahwa kita tidak bisa lagi menjadi penjamin pertahanan seluruh dunia. Jadi apakah Xi Jinping dan Politburo serta Tentara Pembebasan Rakyat di Beijing, apakah mereka secara teori bisa melihat ini dan berkata, oh Tuhan, Amerika mendukung komitmen lamanya? Baiklah, sejujurnya saya tidak terlalu peduli. Saya benar-benar tidak peduli. Saya tidak terlalu peduli bagaimana mereka akan memandang langkah seperti itu, selama langkah itu benar-benar dilakukan dengan alasan yang tepat, diarahkan pada tujuan yang benar, dan dijelaskan kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Itu saja yang penting. Tapi sejujurnya, Lana, hal terpenting ketika berurusan dengan Tiongkok dan mencoba membuat Tiongkok berada di posisi defensif, mencoba meyakinkan Tiongkok bahwa Amerika ada di sini, dan Amerika benar-benar berniat untuk bersikap keras, dan bahwa kami akan terus bersikap keras di masa mendatang. Cara terbaik untuk menempatkan Tiongkok dalam posisi itu adalah Amerika benar-benar bertindak tegas. Dan untuk memberikan contoh yang sangat sederhana, pada minggu pertama, saya lupa jumlah harinya yang tepat, tapi itu adalah minggu pertama. 1,5 minggu, mungkin bahkan 2 minggu dari perang saat ini melawan Iran. Tidakkah ada laporan penerbangan tentara pembebasan rakyat Tiongkok yang mendekati Taiwan? Mungkin hanya di lepas pantai Tiongkok, tapi tidak ada di sisi selat Taiwan yang dekat dengan Taiwan. Benar-benar sepi. Dan itu adalah jeda pertama dalam keterlibatan militer Tiongkok dalam operasi mengitari Taiwan selama bertahun-tahun, dalam waktu yang sangat-sangat lama. Dan saya pikir banyak pengamat Tiongkok melihat hal itu, mencatatnya, dan berkata, ini masuk akal, karena sekarang Tiongkok melihat bahwa presiden dan negara ini benar-benar serius soal itu. Jadi pada akhirnya, Donald Trump benar-benar serius. Kita telah melihat hal ini tidak hanya dengan Iran. Kita telah melihat hal ini dengan Nicolas Maduro di Venezuela. Kita juga telah melihatnya dalam kasus-kasus lain dan jalur-jalur lain. Semua serangan terhadap narkoteroris, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Presiden ini jelas serius dengan apa yang dia katakan soal itu. Jadi sekali lagi, jika dia benar-benar mencoba, jika dia benar-benar mencoba untuk benar-benar keluar dari NATO, maka saya pikir sekutu-sekutu kita akan menangkap pesannya. Apakah Tiongkok akan menangkap pesannya? Saya tidak tahu. Sulit untuk dikatakan, jujur saja. Tapi sekali lagi, saya sebenarnya tidak terlalu peduli karena presiden ini memang serius. Dan jika dia memilih untuk fokus pada Tiongkok dengan mencoba mengalihkan lebih banyak sumber daya dari Eropa ke Indo-Pasifik, saya pikir itu akan menjadi langkah yang sangat cerdik dan memang sudah seharusnya dilakukan. Baiklah, pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan Israel. Israel berpartisipasi dalam kelompok dialog yang terhubung dengan NATO. Israel juga memiliki perwakilan yang dikirimkan ke NATO. Ini sebagian besar berkaitan dengan berbagi intelijen dan penanggulangan terorisme. Israel adalah salah satu dari 7 negara yang melakukan ini. Jelas, hubungan dengan berbagai negara Eropa saat ini cukup rumit, seperti yang biasa kita katakan ketika Facebook masih sangat populer. Di satu sisi, ada pihak-pihak yang mengancam akan melakukan embargo dan boikot. Dan sekali lagi, ada juga yang tidak membantu dalam perang ini. Dan di sisi lain, masih ada mitra dagang besar dan pemasok senjata di Eropa. Apakah menurutmu Amerika Serikat mengurangi pengaruhnya di dalam NATO dengan cara tertentu juga akan berdampak pada hubungan Israel dengan organisasi itu?
Mungkin saja, karena Israel dianggap sangat dekat dengan Amerika Serikat. Dan menurut saya, itu memang benar. Berdasarkan apa yang telah kita lihat selama perang dengan Iran dalam beberapa bulan terakhir, kedua negara itu pada dasarnya berjalan beriringan. Tidak ada dua militer nasional yang berdaulat berjalan beriringan seperti itu, bisa dibilang, sejak Perang Dunia II. Maksud saya, setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, mungkin sejak saat itu. Jadi maksud saya, mengingat betapa eratnya hubungan Amerika Serikat dan Israel, saya bisa melihat adanya potensi dampak tidak langsung yang merembet ketika berbicara tentang hubungan Israel dengan negara-negara Eropa. Saya rasa pesan saya untuk teman-teman Israel, saya seperti kamu, Alana, adalah siapa yang peduli. Maksud saya, sungguh, siapa yang peduli? Orang-orang Eropa sebenarnya bukanlah penggemar dan teman terbesar Israel sejak awal. Sekarang, untuk memperjelas, memang ada beberapa bidang di mana hal itu sedikit berubah tentu saja. Kanselir Jerman saat ini telah banyak menyuarakan hal-hal yang benar seiring dengan invasi Islamis di Jerman yang terus berkembang di sana. Dan kita melihat segala macam antisemitisme yang mengerikan di Jerman. Tetapi ada beberapa tanda-tanda positif. Ada beberapa tanda yang menjanjikan di sana. Tapi menurut saya, sejujurnya tidak layak bagi Israel untuk terlalu memikirkan kemungkinan hubungannya dengan NATO. Saya pikir Israel akan jauh lebih baik jika fokus pada aliansi-aliansi bilateral dan trilateral, seperti yang telah kita bahas di acara ini. Jadi Anda menyebutkan dialog Mediterania. Israel terlibat dalam semuanya. Berbagai macam konsorsium gas nasional dengan negara-negara seperti Yunani dan Siprus di sana. Ini adalah jenis aliansi ekonomi, militer, dan geopolitik yang terarah. Sekali lagi, kesepakatan Abraham dalam konteks Iran, hal-hal seperti inilah menurut saya yang benar-benar akan menjadi inti dari hubungan luar negeri dan geopolitik di abad ke-21 di sana. Tapi NATO itu sudah seperti dinosaurus. Dan sejujurnya, menurut saya, seluruh pembicaraan terakhir ini mungkin akan menjadi hal yang sia-sia. Karena jika Amerika benar-benar menarik diri dari NATO, saya merasa sangat sulit untuk percaya bahwa NATO akan tetap ada. Saya rasa itu mungkin akan menjadi akhir dari NATO. Dan oleh karena itu, Israel sejujurnya mungkin tidak perlu khawatir tentang apapun. Silakan lanjutkan untuk mengakhiri acara. Saya tahu Anda memiliki jadwal yang sangat padat, jadi saya sangat menghargai kehadiran Anda hari ini. Saya menantikan untuk berbicara lagi, dan kita akan membahas beberapa hal ini secara pribadi. Alana, saya sangat menantikannya. Terima kasih.